Selamat pagi anak-anak Miss. Semoga keadaan kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Oke, hari ini kita lanjut materi kita bab 3 mengenai teks prosedur. Hari ini kita mau bahas materi mengenai unsur kebahasaan yang digunakan pada teks prosedur. Jadi unsur-unsur apa saja yang sering digunakan pada teks prosedur itu sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama kalimat imperatif. Mungkin SD kalian pernah bahas atau dengar mengenai kalimat perintah ya. Oke, kalau dikatakan kalimat imperatif sama dengan kalimat perintah. Artinya kalimat yang mengandung perintah yang fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya dibubuhi tanda seru. Oke, dibubuhi tanda seru ya nak. Contohnya, ambilkan garam itu. Tolong ambilkan pisau itu. Haluskan tape itu. Contoh, apa lagi ya? Tutup pintu itu. Tolong bersihkan rumah itu. Sapu rumah itu. Jadi banyak. Jadi artinya kalau dikatakan kalimat imperatif itu yaitu kalimat perintah. Jadi harus dibubuhi tanda seru. Jadi ini yang sering kita gunakan pada teks prosedur ya nak. Oke, yang kedua kalimat deklaratif. Oke, kalau dikatakan kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan. Artinya sama dengan kalimat berita. Fungsinya untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Oke, biasanya dibubuhi tanda titik. Jadi kalimat deklaratif itu berisi informasi atau kalimat berita yang biasanya dibubuhi tanda titik. Contoh, tape singkong itu sangat nikmat. Masakan siap disajikan. Contoh, apalagi? Saya juara di kelas 71. Saya juara di kelas 74. Contoh seperti itu. Saya memakan masakan yang dimasak oleh ibu. Jadi semuanya itu kalau dikatakan kalimat deklaratif itu harus dibubuhi tanda titik ya. Oke. Yang ketiga kalimat interrogatif. Oke, jadi kalau kalimat interrogatif ini yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya kan, bertanya. Jadi kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya untuk meminta informasi tentang sesuatu. Biasanya dibubuhi tanda tanya. Contohnya, apakah masakan itu terasa asin? Sudahkah masakan itu siap untuk disajikan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasak masakan itu? Artinya nak, jadi kalimat interrogatif ini yang biasanya kalimat yang meminta informasi yang selalu harus dibubuhi tanda tanya. Siapakah nama kamu? Di manakah kamu bersekolah? Itu kan? Itu dia. Jadi harus dibubuhi tanda tanya. Oke, yang keempat konjungsi temporal. Kalau dikatakan konjungsi temporal, konjungsi itu dia kata penghubung ya. Oke, konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Artinya konjungsi temporal ini, konjungsi kata penghubung yang menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang biasanya digunakan pada teks prosedur. Oke, kemudian contoh kita buat kalimat menggunakan konjungsi kemudian. Kemudian saya memotong cabai itu. Lalu ya kan, kita menggunakan konjungsi lalu. Lalu mie yang direbus harus ditiriskan. Artinya konjungsi itulah yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain atau kata yang satu dengan kata yang lain. Itu dia yang kelima, verba material dan tingkah laku. Kalau dikatakan verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potong laubi itu, masukkan air ke dalam wadah, ambilkan pisau itu. Contoh lainnya lagi, tiriskan mie itu atau hangatkan masakan itu. Jadi dia lebih ke perbuatan atau tindakan kita. Itu ya nak. Oke, sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang,
tetap pertahankan dan lain sebagainya. Contohnya lagi, aduklah sampai merata, ya kan? Setelah 5 menit maka makanan ini siap untuk disajikan. Jadi itu dia, lebih ke verba tingkah laku, artinya perbuatan yang mengacu pada tindakan, ya kan, berdasarkan ungkapan. Itu dia verba material dan tingkah laku. Oke, yang keenam, partisipan manusia. Kalau dikatakan partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Jadi ketika kita menuliskan teks prosedur, partisipan manusia inilah yang paling penting, ya kan? Jadi cara membuat nasi goreng, ya siapa yang bertindak? Ya kita. Jadi siapa partisipannya? Ya kita. Itu gitu ya, Nak. Oke, jadi itu dia yang keenam, partisipan manusia. Yang ketujuh, bilangan penanda. Kalau dikatakan bilangan penanda, bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Artinya langkah-langkah itu biasanya berupa poin-poin, ya kan? Yang pertama contoh 1, 2, 3, 4, 5 atau A, B, C, D atau garis, ya kan? Jadi itu dikatakan bilangan penanda. Tandanya seperti apa? Bisa berupa huruf, bisa berupa angka, bisa berupa simbol, ya kan? Jadi semuanya ini yang kita bahas tadi ada 7 unsur kebahasaan teks prosedur. Jadi ini semuanya harus berupa langkah-langkah atau tata bahasanya yang sering digunakan pada teks prosedur. Jadi tidak kesemuanya bisa digunakan, hanya digunakan pada teks prosedur. Artinya ketika kita menuliskan teks prosedur, melakukan sesuatu hal, menulis atau melisankan, ya kan? Semuanya itu harus berupa kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi Nak, pastikan kalian pahami materi ini. Jika ada pertanyaan terkait materi yang sudah Miss paparkan, boleh ditanyakan langsung kepada Miss. Dan tetap semangat, jangan lupa mengerjakan tugas. Oke, shalom.